Hai, selamat datang di VectorID.net. Dengan saya Yasir. Hari ini kita akan mencoba sebuah teknik umum yang tentunya kalian semua sudah sering melihatnya di film-film seperti ini. I'd like to know why S.H.I.E.L.D. is using the Tesseract to build weapons. Oke, kalian tentu sering mendengar tentang metode screen replacement ini dalam perfilman, baik itu mereplace handphone atau mereplace layar televisi atau juga seperti banner-banner statik yang tentunya ingin kita rubah konten di dalamnya dengan hal yang lebih menarik, bukan? Nah, hal ini merupakan pertanyaan bagi kita sebagai learner visual effects dan kita akan mempelajarinya bersama-sama. Sebelum ini tentunya kita harus mengerti dulu visual effects sederhana seperti keying, green screen dan juga motion tracking. Karena di sini kita akan membahas juga teknik screen replacement di moving footage ya, seperti moving panning seperti ini. Pakai kamera ditaruh tripod dan kita tinggal memutarnya dengan tuas pen. Dan juga kita memiliki moving footage yang memiliki 3D movement seperti ini. Kita lihat footage layarnya. Ya, kita bisa melihat pergerakan 3D layar tersebut yang dari agak kecil kita lihat dia jadi besar. Ya, seperti itulah. Oke, untuk tracking footage 3D movement ini kita akan menggunakan third party software yang bernama Mocha. Ini Mocha. Dari Imagineer System, kalian bisa membelinya langsung dari website Mocha atau download versi Paktani di forum VectorID nantinya. Oke, kita akan mulai dengan membuka Adobe After Effects. Nah, buat yang belum tahu nih infonya, saya menggunakan Adobe After Effects CC 2014.2 ya, atau rilis kedua. Tampilannya tentunya baru dan pastinya Adobe ingin manjain kita nih sebagai VFX learner atau VFX artist gitu. Oke, selanjutnya kita akan membuat komposisi baru. Nah, biasanya kita membuat komposisi dari composition, new composition, dan menyeting segalanya. Namun di sini saya akan membuat composition dari file footage kita. Jadi otomatis apa yang ada di dalam footage kita akan menjadi composition kita, settingannya. Oke, kita klik kanan di sini, lalu kita pilih ke new from selection. Oke, kita sekarang sudah memiliki composition dengan setting yang sama dengan footage kita. Kita masukkan untuk footage yang lainnya di static. Oke, lalu di panning juga kita membuka new from selection. Oke, kita akan memulainya dengan screen replacement static. Oke, kita sekarang bisa melihat footage ini static atau stay still di tripod. Dan kita akan mengganti layar hijau ini dengan konten gambar yang menarik. Oke, misalkan di sini kita memiliki video dari VectorID dan kita akan memasukkannya ke dalam televisi tadi. Kita kembali ke composition. Yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui proses atau logika yang akan kita gunakan pada 3 footage yang berbeda ini, di mana ada static, panning, ada juga 3D movement seperti ini. Kita tidak harus terpaku pada satu teknik. Oh, kita harus keying dulu nih. Ini green screen-nya harus hilang. Pokoknya nggak mau tahu harus hilang. Tapi pernyataan tersebut itu salah gitu. Kalau static seperti ini, logika yang kita perlu pakai adalah buat apa kita harus keying screen ini padahal screen ini static. Untuk itu kita cukup tinggal menyeret video kita yang ingin kita rubah, kita letakkan videonya di atas layer dari video utama kita ya, footage kita ya. Karena sistem ini seperti Photoshop, kalau kita taruh di bawah ya dia hilang di bawah. Jadi harus kita letakkan di atas dari footage utama kita. Oke, lalu kita scale, tekan tombol S, scale, lalu kita sesuaikan ukurannya dengan layar televisi ini. Oke, nah masalahnya, waduh, ini kan memiliki 3D perspektif gitu ya. Jadi ukuran sisi sebelah sini lebih panjang daripada sisi sebelah sini karena 3D perspektif dari kamera. Yang perlu kita lakukan adalah kita akan masuk ke effect, kita ke distort. Oke. Distort, lalu kita pilih corner pin. Nah, corner pin. Setelah itu kita akan memiliki 4 corner pin sini dan kita bisa menariknya suka-suka kita. Misalkan saya tarik lower right ya. Lower right, kita sesuaikan dengan ukuran televisi yang akan kita ganti ini. Secara komposisi mungkin hal ini sudah bagus gitu ya. Namun secara visual effect kita perlu mengaturnya lagi supaya terlihat lebih real. Gimana caranya? Kita akan melihat bahwa di footage ini memiliki motion blur, ya kan? Kita nggak bisa baca nih merek TV-nya.
Oke, lalu memiliki beberapa noise. Seperti noise, kita akan menyetingnya supaya terlihat lebih real. Kita pilih video filenya, kita ke effect, kita berikan dulu blur, Gaussian blur. Sekarang kita coba blurriness-nya kita ganti menjadi 5. Oke, sudah mulai memiliki blur yang sama dengan file footage kita. Lalu sekarang kita akan memberikan dia noise. Kita pergi ke effect, noise and grain, lalu kita berikan noise. Kita ubah ukuran amount of noise-nya, misalkan kita jadi 20%. Alright. Ya, video kita sudah menyatu dengan footage kita. Meskipun hanya basic-basicnya aja. Banyak hal yang perlu kita lakukan. Misalkan faktor cahaya yang akan keluar dari TV ini ke arah muka, atau pantulan video kita ke lemari kayu yang mengkilap ini. Itu bisa kita lakukan jika kita memperhatikan kerealistisan visual effect kita. Oke, kita sudah melakukan screen replacement pada screen yang statik. Oke, sekarang kita ke screen replacement di bagian footage panning. Ya, kita lihat di sini bahwa screennya bergerak dan tiba-tiba talent kita menutupi screen ini. Dan proses yang akan kita gunakan di sini adalah kita akan menggunakan motion tracking. Motion trackingnya langsung ada dari Adobe After Effects. Kita ke workspace, pilih ke motion tracking, lalu kita bisa melihat panel tracker di samping sini. Nah, logika yang akan kita gunakan di sini, kita bisa melihat talent di sebelah kiri dan di akhirnya talent ada di sebelah kanan. Maka kita akan membagi dua bagian footage ini dari sebelah kiri dan sebelah kanan, sehingga kita akan melakukan dua proses tracking. Karena misalkan kita track bagian sebelah sini, maka kita akan tracking sepanjang sepanjang ini. Setelah itu kita akan melakukan proses tracking kedua, mulai dari awal, pasang di sini sampai ke sini. Oke, logikanya seperti itu. Kita akan melakukan dua proses motion tracking. Mungkin ini adalah cara yang paling mudah dan tanpa third party plugin atau dengan kondisi talent kita menghalangi screen ini. Oke, kita mulai. Kita akan membuat sebuah null, klik ke layer, new, null object sebagai tempat kita akan meletakkan hasil tracking kita. Lalu kita pilih ke footage kita ke panel tracker lalu pilih track motion. Dari belakang kita akan melakukan motion tracking di posisi terjauh dari screen ini di sebelah kiri. Kita lebarkan sedikit area trackingnya, ya misalkan segitu. Lalu kita pilih analyze backward. Pada saat talent sudah mulai mendekati area tracking kita memajukannya satu persatu. Analyze one frame backward. Ya, masih sama. Pastikan bahwa area ini tidak bergerak kacau. Misalkan saat kita analyze backward seperti ini, bang, area kita mental ke arah sini ya. Mental keluar gitu. Misalkan ya, kita Ctrl Z, kita undo. Berarti tracking kita akan selesai sampai di sini. Seperti itu. Lalu kita ke 02 dulu. Di timeline ini kita akan melakukan edit, split layer, Ctrl Shift D, split layer. Oke. Setelah kita split, kita akan memasukkan hasil tracking kita ini ke dalam kita tulis di sini 0 belakang. Oke. Lalu kita taruh di sini 0 depan. Kita kembali ke footage. Lalu kita ke panel tracker, kita ke edit target, kita letakkan layer ke 0 belakang. Lalu kita apply X dan Y. Oke. Maka kita akan memiliki posisi 0 yang selalu mengikuti pergerakan screen. Seperti itu. Sekarang kita akan melakukan tracking untuk ke 0 bagian depan. Kita mulai dari timeline depan. Lalu kita pilih ke track motion. Kita kembali. Kita tracking bagian terjauh dari screen ini. Yaitu sebelah pojok kanan atas. PKS. Nah. Setelah itu kita melakukan analyze forward. Pada saat talent mulai mendekati area tracking kita, di sini kita harus melakukannya secara manual karena posisi gambar yang blur seperti ini ya. Kita akan melakukan positioning secara manual. Oke, lalu kita akan mengira-ngira posisi terakhir dia. Misalkan di sini. Oke, sekarang kita ke edit target, kita taruh di 0 depan, klik OK, apply, dan kita sudah memiliki dua buah 0 bagian depan dan belakang yang memiliki data hasil tracking kita. Setelah itu kita akan memasukkan file video kita, file Minecraft, kita letakkan di atas footage kita seperti biasa. Kita scale, lalu kita bagi dua sesuai dengan Oke. Kita edit, split layer. Kita akan memparentkan footage belakang kita dengan
0 belakang. Parent kita taruh di 0 belakang. Lalu yang footage depan kita letakkan di 0 depan. Kurang lebih akan seperti ini. Nah, kita tinggal melakukan positioning ya. Kita lakukan positioningnya. Ya, kita telah melakukan positioning pada video kita. Seperti kurang lebih nanti hasil akan seperti ini. Kalian tidak perlu khawatir jika footage kita bergerak sedikit. Karena talent kita menutupi screen kita ya. Di manakah posisi talent kita akan menutupi layar? Dan di sini. Di timeline ini kita akan melakukan masking. Ke pen tool kita masking sederhana aja. Masking sederhana lalu kita tekan F, kita berikan fadernya 5. Kita akan melakukan mask part. Tekan keyframe sini, lalu kita bergerak frame by frame dan kita akan melakukan masking. For your info, si talent ini akan bergerak sangat cepat gitu nutupin screen kita. Jadi kita tidak perlu terlalu sempurna untuk melakukan masking ini. Oke, saya percepat. Oke, kita sekarang sudah selesai melakukan masking manual. Ya, memang kelihatannya sepertinya merepotkan, tapi percaya deh, ini proses lebih gampang dan nggak perlu capek-capek ngelakuin tracking masking yang hasilnya bikin bete gitu kan. Sekarang kita akan beralih ke 3D movement. Nah, ini dia yang paling berat. Berat karena program yang kita jalan itu ada 2. Jadi siap-siap aja komputernya nge-hang gitu. Ya enggak sih, nggak nge-hang juga. Oke, kita akan melakukan 3D tracking layar ini di dalam third party program bernama Mocha Tracking dari Imagineer System. Oke, nanti tampilan Mocha-nya akan seperti ini, Mocha 4. Saya menggunakan Mocha Pro 4. Yang akan kita lakukan adalah kita akan masuk ke After Effects, lalu kita akan melakukan render footage kita menjadi sequence. Ke Composition, lalu pilih ke Add to Render QEW. Ya, lalu kita pilih output modulnya menjadi JPEG Sequence. Bigger file, maksimum, oke. Kita tekan oke, output kita buat folder baru, Mocha Tracking. Oke, open, save, render. Setelah proses render ke JPEG selesai, kita akan masuk ke Mocha, lalu kita pilih New Project, lalu Import Clip, kita choose, kita pilih tadi filenya, kita klik Open, lalu kita harus memperhatikan frame rate-nya. Kita lihat ke After Effects, berapa sih frame rate file kita tadi? Oh, frame rate kita 25 frame per second, jadi di Mocha-nya kita harus ganti menjadi 25 frame per second. HD cukup. Tekan oke. Lalu pada Mocha Pro yang akan kita lakukan cukup mudah. Kita akan membuat sebuah planar tracking sini, klik X. Lalu kita gambar selingkaran dengan TV kita bersama. Oke, seperti ini. Lalu kita akan melakukan sedikit setting, minimal pixel use kita buat di 90%. Kita lakukan perspektif, kita buat ini jadi large motion karena pergerakannya cukup besar. Dan kita tekan track forward. Oke, kita kembali ke Mocha. Kita lihat di sini bahwa di akhir dari tracking kita terjadi kejanggalan. Karena layar kita menghilang gitu kan istilahnya. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu di sini? Yang harus kita lakukan adalah kita kembali kita mencari di mana posisi tracking ini tetap berjalan normal ya. Mulai di sini. Di sini mulai bergerak tidak wajar. Lalu kita hilangkan perspektif dan share-nya, kita track forward lagi. Oke, saat proses tracking sudah selesai, kita akan mencoba, kita ke insert clip, kita masukkan logo dan kita akan coba play. Set. Oke, sepertinya cukup untuk latihan ya. Untuk pelatihan tentang Mocha Pro kalian bisa menemukannya lebih lanjut di Imagineer System channel YouTube. Sekarang kita akan mengimport data tracking ini dari Mocha ke Adobe After Effects. Gimana caranya? Kita buka Mocha, kita ke export data, export tracking. Kita pilih Adobe After Effects Corner Pin, Support Motion Blur, Text Tag. Kita copy to clipboard, kita kembali ke After Effects. Lalu kita masukkan file video kita di sini. Kita pastikan bahwa kita berada di timeline 1 ya, di detik 0. Lalu kita klik Edit, Paste. Ya, sudah mulai terlihat. Sekarang kita akan perbaiki posisi corner pin ini. Ya, kita ke video, kita ke effect, kita ke corner pin. Jangan pernah menyeret corner pin ini secara langsung dari preview panel dari sini ya, karena
Kalau kita lihat di sini, corner pin ini memiliki data tracking per frame gitu. Jadi kalau kalian menggerakkannya secara langsung dari review panel, itu hanya akan merubah satu frame, tidak semua frame. Jadi kita undo. Nah, misalkan kita mau memindahkan pin sebelah kanan bawah ya. Kita harus mengklik lower right ini. Kita klik dulu, klik. Nah, maka semua keyframe akan terpilih. Lalu kita akan merubahnya lewat panel VFX. Kita geser slide ini. Nah, supaya semuanya mengikuti. Semua keyframe berubah gitu kan. Tidak hanya satu keyframe. Selanjutnya lower left berubah juga. Dan satu hal, kalian harus memastikan dulu apakah sudah benar-benar terpasang atau belum. Ya, oke, sepertinya sudah terpasang dengan baik dan benar. Ya, bagus sekali. Indah. Lantas, aduh gimana nih? Gambarnya mental-mental nih, aduh pusing. Gak bisa, masa tracking lagi sih? Saya udah tracking terus-terusan. Saya udah motion tracking terus di Mocha, tapi gak dapet nih hasilnya. Oke, gimana cara mengelabui penonton kita gitu kan? Cara mengelabuinya kita akan menggunakan efek keying di sini, ya kan? Kita pilih footage-nya, kita edit duplicate. Kita letakkan di atas, lalu kita ke efek keying, key like 1,2, lalu kita lakukan keying. Seperti itu, saudara. Kita matikan footage yang ada di bawah. Kita lihat. Oke. Nah, sekarang coba kalian tes, gitu kan. Pasti sudah mengalami perubahan gitu kan. Sekarang tinggal kalian mengatur lagi kerealistisan dari file video ini. Oke, teknik screen replacement ini memiliki cara yang banyak dan bermacam-macam, tergantung dari VFX artisnya. Dan pokoknya kalian harus mencari cara yang paling mudah dan simple gitu. Gak selamanya teknik screen replacement ini kalian harus menggunakan keying gitu untuk melakukan replacement gitu. Kadang ada cara kalian hanya cukup melakukan motion tracking yang benar dan bagus, dan kalian akan meletakkan file video itu di atas footage kalian, dan itu akan menjadi simple dan tentunya akan mempercepat proses kita. Dan dapat kita ingat bahwa semakin sering kita mencoba, maka semakin cepat kita akan memahami dan menghafal proses yang akan kita kerjakan atau kita lakukan, dan itu pastinya waktu yang kita perlukan itu akan jadi lebih singkat gitu karena kita sering mencoba. Jadi para Vectroman dan Vectrolady kita, sekian pembahasan singkat kita ini. Semoga bisa menjadi acuan untuk kita semua berlatih sebagai visual effects learner ya. Bisa karena biasa. Sementara mungkin itu yang harus kita tanamkan dalam kegiatan berlatih visual effect kita. Oke, terima kasih telah menonton. See you next time.